Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurlita Ulansari, mahasiswa semester 2, Fakultas Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara singkat ukur angka indeks dan konsep deret peramalan. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Estetika Ekonomi dan Bisnis. Tujuannya adalah untuk menunjukkan betapa pentingnya pemahaman statistik dalam proses pengambilan keputusan yang berbasis data. Diharapkan setelahnya pembaca dapat melihat bagaimana teori statistik dapat diterjemahkan menjadi alat praktis yang sangat berguna dalam pengelolaan bisnis dan menganalisis performa ekonomi secara lebih objektif. Latar belakangnya, dalam dunia modern yang kompleks dan terus berkembang, data telah menjadi salah satu aset paling berharga dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat individu, bisnis, maupun pemerintahan. Keputusan yang didasarkan pada intuisi saja tidak lagi memadai untuk menghadapi tantangan ekonomi dan dinamika pasar global. Disinilah peran statistik menjadi sangat vital. Statistik ekonomi dan bisnis bukan hanya sekadar kumpulan angka, tetapi merupakan alat analisis ilmiah yang membantu kita memahami pola, hubungan, dan tren dari berbagai performa ekonomi dan perilaku pasar. Statistik ekonomi dan bisnis memberikan fondasi untuk menyusun kebijakan yang tepat, mengevaluasi strategi bisnis, memproyeksi kebutuhan masa depan, serta menganalisis efektivitas operasional. Statistik dapat digunakan oleh berbagai bidang yang ingin mengambil keputusan yang finansial yang cerdas. Statistik menjembatani antara informasi mentah dengan keputusan yang struktur dan logis. Selanjutnya adalah ukur angka indeks. Ukur angka indeks merupakan nilai penting dalam pengukuran perubahan relatif yang terjadi pada harga, kuantitas, dan nilai suatu barang atau jasa dari waktu ke waktu. Ukuran ini sangat penting untuk memahami performance serta inflasi, pertumbuhan ekonomi, perubahan daya beli, dan perbandingan nilai ekonomi antara periode ke periode selanjutnya. Misalnya melalui indeks harga konsumen atau IHK, kita dapat mengetahui betapa besarnya kenaikan harga kebutuhan pokok yang dirasakan masyarakat, yang kemudian menjadi dasar pemerintah untuk mengambil kebijakan fiskal dan moneter. Selanjutnya, untuk deret berkala dan peramalan, ini lebih berfokus pada pengamatan data dalam kurun waktu tertentu untuk mengenali pola, kecenderungan, dan musiman yang terjadi dalam data tersebut, dengan pemahaman terhadap tren, siklus dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang dengan lebih akurat. Misalnya perusahaan retail yang biasanya memprediksi lonjakan permintaan saat momen-momen tertentu, khususnya seperti di hari raya, Idul Fitri, ataupun Natal. Atau lembaga keuangan biasanya memproyeksi tren ekonomi makro berdasarkan data PDP atau konsumsi rumah tangga. Untuk ukur angka indeks, konsep dasar dan tujuannya adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan relatif dalam variabel-variabel ekonomi dari waktu ke waktu. Dalam istilah sederhananya, angka indeks memberikan gambaran tentang bagaimana harga, kuantitas, atau nilai suatu kelompok barang atau jasa berubah dari satu periode ke periode lainnya. Tujuan utama dari angka indeks adalah menyediakan alat untuk membandingkan data ekonomi atau antara waktu, memantau perubahan harga dan volume perdagangan, menyediakan dasar perumusan kebijakan ekonomi dan bisnis. Selain itu, jenis-jenis angka indeks ada di indeks harga, yaitu untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa. Contohnya, indeks harga konsumen atau IHK. Selanjutnya ada indeks kuantitas. Indeks kuantitas ini untuk mengukur perubahan jumlah barang yang diproduksi, dikonsumsi, dan diperdagangkan.
Selanjutnya ada indeks nilai. Indeks nilai ini kombinasi perubahan harga dan kuantitas suatu barang dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada indeks agregatif atau indeks tertimbang. Berdasarkan apakah setiap komponen diberikan bobot sesuai dengan kepentingannya. Selanjutnya, penerapan harga indeks ini di dunia bisnis dan ekonomi yaitu untuk mengukur inflasi, untuk menentukan upah minimum, untuk perencanaan bisnis, proyeksi biaya operasional atau perubahan harga bahan baku, dan untuk penyusunan anggaran. Untuk konsep deret berkala peramalan sendiri, pengertian dan tujuannya adalah kumpulan data yang dicatat atau diamati dalam interval waktu tertentu secara berurutan seperti harian, mingguan, bulanan, tahunan. Analisa deret berkala bertujuan untuk mengidentifikasi pola dalam data yang didapat membantu dalam memprediksi kejadian atau nilai di masa mendatang atau peramalan atau forecasting. Pengertian dan tujuan deret berkala yaitu ada tren, perubahan jangka panjang dalam data, misalnya peningkatan penjualan dari tahun ke tahun. Ada musiman atau seasonal, pola berulang dalam waktu pendek, seperti peningkatan penjualan di hari Natal atau di Lebaran atau di akhir tahun. Selanjutnya adalah siklus, yaitu fluktuasi jangka menengah hingga panjang akibat siklus ekonomi. Selanjutnya ada irregular atau acak, variasi yang tidak terduga atau bersifat acak seperti bencana, pandemi. Selanjutnya adalah peramalan dalam dunia nyata. Perencanaan produksi perusahaan manufaktur menggunakan data histori untuk memproyeksi kebutuhan produksi. Pengelolaan persediaan, perusahaan retail meramalkan permintaan barang atau mencegah overstock atau kekurangan barang. Untuk prediksi permintaan pasar, data konsumsi dan tren digunakan perusahaan untuk memprediksi perubahan pasar. Selanjutnya perencanaan keuangan dan investasi, yaitu data histori digunakan bank dan investor dalam penyusunan strategi investasi jangka panjang. Kesimpulannya adalah ukuran angka indeks dan konsep deret berkala adalah dua pilar yang penting dalam dalam dunia statistik ekonomi dan bisnis. Ukuran indeks memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan harga dan volume dalam perekonomian. Sementara deret berkala membuka wawasan terhadap pola dan tren yang terjadi pada waktu ke waktu. Tanpa kedua alat ini, analisis ekonomi akan sangat terbatas dan cenderung spekulatif. Kedua konsep ini digunakan secara luas oleh pemerintah, sektor wisata, analisis ekonomi, dan perencanaan bisnis. Mereka tidak hanya membantu membaca kondisi saat ini, tetapi juga menjadi dasar untuk penyusunan strategi di masa depan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep-konsep ini adalah bekal penting bagi siapapun yang terlibat dalam dunia ekonomi dan bisnis modern. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.